teman-teman Kripto KG, keren sekali. Semoga teman-teman Kripto KG diberikan kesehatan, diberikan keberlimpahan, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Keren sekali. Oke. Sekarang Bitcoin masih belum bisa move on di garis MA10 ya dalam waktu 1 hari. Dia masih ketahan aja di garis MA10 teman-teman. Kalau dia bisa keluar dari MA10 di 24 ribuan teman-teman, di atas garis MA10 ini Bitcoin akan melanjutkan tren kenaikannya teman-teman. Itu menurut aku dari kemarin ya, sesuai dengan prediksinya aku. Kalau misalnya di dalam waktu time frame 4 jam Bitcoin bisa breakout dari MA60, bisa ada di atas MA60, di sini dia bisa melanjutkan tren kenaikannya. Oke teman-teman. Cuman teman-teman juga harus hati-hati, harus dior juga untuk Bitcoin, karena Bitcoin belum bisa breakout dari MA60. Jadi teman-teman harus hati-hati karena dia bisa kembali ke MA5 di 23.500 teman-teman. Dia bisa ke 23.500, bahkan dia juga bisa breakdown lagi ke 23.300 teman-teman. Jadi selalu hati-hati, selalu dior teman-teman. Oke, sekarang kita akan ngebahas koin yang lagi kemarin banyak yang panik selling ya teman-teman. Kita lihat koinnya. Oke teman-teman, kita ada di Bitget Price. Keren sekali. Oke, memang dalam time frame 4 jam di sini terlihat jelas banyak banget yang panik ya teman-teman, banyak yang panik karena mungkin dari burningnya itu. Coba nanti kita bahas masalah burningnya teman-teman. Ya teman-teman, ini dia sekarang dalam waktu 4 jam dia masih belum bisa move on dari garis MA10 teman-teman. Dia masih ketahan aja di situ. Kalau misalkan dia jebol di situ, berarti dia akan harus bisa menaklukkan garis MA30 di 61 teman-teman. Di saat 61 ini jebol ke atas, berarti siap-siap memang Brex akan melanjutkan tren kenaikannya teman-teman. Oke, itu untuk Brex ya. Tapi kalau dia nggak bisa jebol, bahkan dia masih tetap nggak bisa move on di situ, dia akan turun jauh ke 45 teman-teman. 45 di atas garis MA60. Berarti dia akan ke 48, 47, 49 di situ teman-teman ya. Di 49, di 48 teman-teman kalau mau buy, aku udah sering bilang ke teman-teman, tunggu dia koreksi karena tidak mungkin koin ini akan terus naik gitu. Pasti kalau koin yang bagus dia tidak akan terus naik. Pasti dia akan mampir dulu ke titik supportnya. Dia akan mengunjungi titik support itu. Dia akan mampir. Nah, tinggal kita di mana nih kita akan buy. Biasanya memang sesuai dengan prediksi kemarin aku bilang Brex akan koreksi paling ke 54-an gitu kan, ke 54, ke 57, 55 di situ. Teman-teman kalau mau buy, aku bilang ya di 55 atau 56. Soalnya kalau di 54 atau 53 takutnya walaupun nyampe tapi nanti nggak ke buy gitu. Nggak ke buy. Ya kan, nanti kok padahal aku di situ tapi dia akan langsung mantul gitu. Jadi nggak ke buy gitu teman-teman, nggak kebeli gitu maksudnya ya. Tapi teman-teman riset dulu, benar-benar di riset, benar-benar harus di riset gitu. Seperti apa. Oke, coba nanti kita lihat ke Twitternya ya teman-teman, kita lihat. Oke, kita ada di Twitternya teman-teman. 1 hari yang lalu. Oke. Ini masih. Nah, ini yang kemarin jadi permasalahannya teman-teman ya. Coba kita cek teman-teman. Oke, kita bacakan breaking. Burning berhasil ya, yang kedua ya. Totalnya 4,5 juta dolar. Brex yang dibakar, tokennya 7,4 triliun Brex berkurang dari supply yang beredar. Oke teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang menanyakan
Berapa sih Bang total supply beras yang di BRC 20 gitu, yang di jaringannya berasnya? Kurang lebih itu ada 6 triliun total supply-nya teman-teman gitu. 6 triliun itu bisa bertambah karena kalau misalnya teman-teman nge-bridge dari BSC, dari Binance Smart Chain ke jaringannya Braze BRC 20, ya total supply-nya akan bertambah. Tapi dari BSC-nya itu akan otomatis mengurang teman-teman. Begitu ya. Jadi kalau ada yang nanya, Bang, berapa total supply? Kurang lebih 6 triliunan gitu. Jadi jangan disamain, katanya Bang, takutnya kayak tokennya kayak token yang yang ada kan token yang misalnya di jaringan A misalnya dia sekian, supply-nya nanti di jaringan B dia nambah lagi sekian gitu, digabung-gabung kan jadi banyak gitu. Nah kalau Braze enggak begitu teman-teman. Jadi kalau Braze itu total supply-nya di BRC 20 itu di Braze sendiri kurang lebih 6 triliun. Yang di nanti kalau teman-teman nge-bridge itu bisa bertambah memang, tapi yang di BSC-nya itu akan mengurang teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi enggak begitu enggak sama gitu. Oke, sekarang coba kita lihat pembakarannya. Coba yang kemarin di yang di BRC 20-nya kan teman-teman udah tahu lah, semua udah tahu itu kan kurang lebih 3,5 triliunan itu ya. Berarti kita ngecek yang di BSC-nya. Di BSC-nya harus ada 4 triliun berarti kan, jadi totalnya 7,5 triliun yang dibakar ya. Coba kita cek di BSC-nya. Karena tadi kan ini 7,4 triliunan ya. Coba kita cek di BSC-nya, teman-teman. Oke, kita cek ya. Dari sini aja. Oke, nah kita udah berada di debt wallet-nya. Ini ada di BSC Scan ya, teman-teman. Kita cek yang transferan transferannya coba cek teman-teman. Masih agak ini loading, sinyalnya nggak bagus ini. Oke, ini BSC Scan. Oke teman-teman, nah ini kita udah ada di alamatnya ya teman-teman. Yang pertama itu 510 triliun. Nah ini teman-teman, yang pertama itu 510 triliun ini ya teman-teman. 510 triliun yang pertama. Oke, coba kita cek 510 triliun ini. Ini transferan ya, kita cek ya teman-teman. Kita cek ya kan. Transferan, oke. Oke, statusnya sukses teman-teman ya. Sukses. Nah, ini kan. Nah, dari Braze ya kan untuk 510 triliun ya kan dikirim ke alamat kosong, ke dompet mati, ke alamat ini ya teman-teman. Jadi udah jelas ya, dikirim ke alamat kosong, ke wallet debt ini ya. 510 triliun yang pertama pembakaran. Coba kita cek yang kita cari lagi, berarti kurang berapa nih? Berarti kalau 4 triliun kurang 3,5 ya teman-teman. Kurang 3,5, kita cek ya teman-teman. Kita cek lagi, kita cari lagi. Ini transfer ini berapa tadi? 1 hari 4 jam yang lalu ya teman-teman. Yang tadi ini 510, berarti kurang 35. Nah, ini teman-teman ketemu ya. 3,5 triliun. Oke. 3,5 triliun ini coba lihat 1 hari 4 jam. Oke, kita lihat teman-teman. Kita lihat. Nah, oke. Statusnya sukses ya teman-teman. Sukses, status sukses. Nah, teman-teman. Oke. Dari Braze nih, ya kan, ini dari Braze 3,5 triliun dikirim ke alamat kosong atau ke dompet mati teman-teman. Jadi kalau yang beranggapan gimana ini kok 7,4 kok di burningnya kok kayaknya cuma 510 gitu kan.
kemana nih yang 3,5-nya? Atau misalkan yang di BRC-nya kan teman-teman tahu kok di Buning kok di BRC cuma 3,5 kan gitu. Nggak akan ngepek misalnya. Ini ada dua teman-teman. Jadi di BRC 20 itu 3,5 di jaringan Bryce-nya. Di jaringan BSC-nya itu ada 4 triliun gitu. Tadi kan udah lihat ini 3,5. Yang tadi 510 berarti 4 triliun lebih ya, mereka ngeburning. Jadi itu kembali lagi sama teman-teman datanya karena datanya ada. Kalau teman-teman yakin koin ini bagus ke depannya ya teman-teman silahkan hold sampai teman-teman itu menemukan harga yang teman-teman sesuai untuk teman-teman jual gitu kan ya. Tapi kalau teman-teman nggak yakin ya teman-teman bisa jual gitu, bisa jual tokennya gitu kan. Nah ini nggak, misalnya ini koin ini kurang bagus nih, aku jual aja lah gitu ya nggak apa-apa, teman-teman tinggal jual aja. Tapi pertama teman-teman harus dior riset mandiri harus gimana, seperti apa. Terus kalau teman-teman emang mau nambah muatan, aku selalu ingetin harus selalu buy di titik support di saat dia koreksi. Jangan kita buy di saat nanti lagi tinggi kayak kemarin gitu kan. Aku udah bilang kan ini akan ke angka 7 kalau enggak angka 8 bahkan bisa ke angka 9 lah kalau emang kenceng banget. Tapi ternyata memang ke angka 77 kemarin kan 0,77 dia udah koreksi teman-teman. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman mau masuk tunggu dia koreksi karena nggak mungkin nggak koreksi itu kalau biasanya aku ya teman-teman. Jadi jangan sampai beli di hijau jual di merah, beli di hijau jual di merah. Jadi karena panik sell gitu kan aku udah nyangkut nih, aku beli di atas nih pas gitu koreksi, aduh koreksi kan jual di bawah ya. Jangan begitu ya, kapan kita bisa profitnya kalau kayak gitu terus ya teman-teman. Jadi selalu kita buy di saat koreksi, nanti di saat dia breakout baru kita take profit. Itu ya teman-teman ya. Terus dior juga karena ini bukan ajakan buat berinvestasi. Semua keuangan itu kalian yang mengatur sendiri, jadi bebas kalian gunakan untuk apa dan seperti apa. Lebih bijak-bijak teman-teman bisa gunainnya, harus gimana dan bagaimana ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk Bryce sekarang. Nanti kalau ada yang keren sekali nanti aku bikinin lagi videonya. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang bertanya supply-nya berapa dan tadi burningnya berapa, gimana ininya, ini udah kejawab ya teman-teman dari video ini. Jadi salam untuk teman-teman Crypto KG, keren sekali.